Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya hari ini. Ini teman-teman, hari ini hari Minggu ya, pagi hari. Ini siap-siap olahraga. Jadi saya akan memberitakan nih teman-teman ya tentang lawan Indonesia di putaran keempat ini berat ya teman-teman ya, berat sekali. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik dan meningkatkan ya kedalaman pemain timnas Indonesia, kekuatan setiap lini dikoreksi dengan baik. Jadi mimpi kita untuk masuk ke Piala Dunia nggak gampang ya teman-teman. Jadi saya mau bacakan siapa-siapa saja yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di putaran keempat di bulan Oktober ini, teman-teman. Ini kemungkinan ya, ini nanti kita akan mendapatkan informasinya di tanggal 17 Juli ya. Ya, ini perkiraan yang akan jadi lawan kita adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, ya, Arab Saudi. Wah, ini berat-berat teman-teman. Jadi, apalagi nanti kalau tambahan satu lagi kalau nggak salah ada Iran atau apa gitu ya. Ini luar biasa ya. Indonesia ini kan baru sekarang ini ya, ini mengejar target untuk masuk ke Piala Dunia. Kalau tim-tim yang masuk undian atau masuk ke kualifikasi Piala Dunia nanti ya, itu pasti tim-tim yang sudah terselekted, teman-teman. Indonesia bahkan terseok-seok ya, ini gara-gara beberapa pertandingan yang masa lalu kita targetnya nggak kena saat lawan Cina, terus saat lawan Bahrain di kandang Bahrain itu, kalau itu dua itu bisa kita rebut dengan clean sheet ya, dengan kemenangan, ya mungkin sekarang beda cerita ya, mungkin Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia. Masalahnya yang kita hadapi hari ini adalah kita sudah pasti masuk ke putaran 4. Putaran 4 yang kita tahu ya, Uni Emirat Arab itu udah biasa masuk Piala Dunia juga, terus Iran, Arab Saudi juga udah biasa masuk Piala Dunia ya. Mentalnya udah mental Piala Dunia, sedangkan Indonesia kan baru mengejar target. Jadi kalau kita lihat tim yang ada kemarin dihajar 0-6 oleh Jepang atau dikalahkan 6-0 oleh Jepang, ini belum apa teman-teman ya, sepertinya belum memadai ya. Erick Thohir mengatakan bahwa kita akan habis-habisan, kita akan menampilkan yang terbaik untuk putaran keempat ini. Ada beberapa analis mengatakan Indonesia butuh tambahan beberapa pemain diaspora lagi atau pemain naturalisasi, teman-teman. Ya kalau menurut saya iya ya, kalau kita lihat kemarin waktu kita melawan Jepang, itu kesulitan sekali kita. Bahkan lini belakang aja hancur-hancuran ya, itu bisa lebih dari 6 gol ya teman-teman. Bisa lebih dari 6 gol itu, kalau memang beberapa kali itu nggak kena save ya. Ini kalau memang kita ingin masuk ke Piala Dunia, mau nggak mau ya, ini menurut saya mau nggak mau Indonesia harus mencari pemain-pemain tambahan. Kalau untuk yang hari ini ya, ini untuk masuk ke Piala Dunia masih berat sekali teman-teman. Perjuangannya harus berat, bahkan ini sudah bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan lagi ya. Patrick Kluivert mau nggak mau ini harus intensitasnya harus tinggi ya. Membuat sinkronisasi, membuat blending, chemistry timnas Indonesia. Kalau enggak nanti kita akan kedodoran dan itu langkah yang menentukan di putaran keempat ini. Ya, dengan mimpi Indonesia yang mempercepat untuk masuk ke Piala Dunia, ini harus benar-benar mencari peluru baru ya teman-teman. Peluru tambahan yang membuat Indonesia solid di lini belakangnya tuh masih belum solid ya teman-teman. Indonesia tuh belum solid-solid banget karena kebobolan golnya banyak sekali. Ya, kemarin untung kita melawan Jepang ya, kita jadi tahu. Kita jadi tahu kualitas lini belakang Indonesia bagaimana cara dibongkarnya oleh Jepang. Ternyata dengan trik Jepang itu kita gampang sekali dibongkar. Nah, itu pasti menjadi pelajaran buat tim-tim lain untuk membongkar pertahanan timnas Indonesia. Bahwa Indonesia itu masih segitu kualitasnya. Ya, kita harus objektif. Jadi kita harus objektif, jangan kita manipulatif ya teman-teman. Kita harus objektif bahwa kita masih butuh perbaikan-perbaikan di sana-sini. Untuk depan ya, depan kurang pemainnya ya. Nggak bisa mengandalkan oleh sendiri.
Ya, kita kalau mengandalkan Oli sendiri, kalau Oli nanti kena kartu merah atau akumulasi kartu atau cedera dan sebagainya, kita nanti akan pincang di situ. Terus lini tengah juga dengan bermain sama Jepang kemarin ya, kita tahu kualitas kita bahwa belum bisa solid di lini tengah, lini belakang. Hampir kebongkar semua waktu kita melawan Jepang kemarin. Berarti itu ada hikmah dari pelajaran itu ya. Nah, kita ada hikmah timnas Indonesia ternyata masih segini gitu ya. Masih segini levelnya di tingkat dunia. Lawan Jepang masih dihajar 6-0 itu kan masih terukur ya, teman-teman. Masih terukur. Makanya kalau kita ingin benar-benar solid, targetnya masuk ke Piala Dunia, mau nggak mau harus ditambah lagi ya. Ditambah lagi kualitas pemain. Ini kemungkinan Erick Thohir akan menambah pemain-pemain baru ya teman-teman, kemungkinan kita tunggu aja ya. Kalau menurut saya ya lebih baik ya nambah ya, karena kita udah bisa ngukur kekuatan timnas Indonesia hari ini setelah kita kemarin dikalahkan oleh Jepang. Bagaimana peluangnya nanti di putaran keempat, kita juga sekarang bisa lihat ya, Arab Saudi kekuatannya seperti apa. Kita bisa mengalahkan Arab Saudi di kandang ya kemarin. Sedangkan nanti kita akan melawan seandainya ketemu Arab Saudi di luar kandang timnas Indonesia. Nah ini juga harus kita pikirkan. Nah, apakah kemarin kita mengalahkan Arab Saudi itu benar-benar sudah fix bahwa kita di atas Arab Saudi? Belum tentu teman-teman. Akhirnya kita harus perbaiki semuanya. Ya itu waktu kita melawan Arab Saudi dan menang itu kan di bawah Sintayong ya, bukan di bawah Patrick Kluivert teman-teman. Permainannya benar-benar militansinya tinggi sekali saat itu, tekanannya tinggi kan. Jadi bermainnya luar biasa. Jadi di luar kemampuan yang standar. Apakah akan stabil seperti itu juga belum tentu. Nanti akan ketemu dengan Irak. Umpamanya kita ketemu Irak ya. Irak kan kuat sekali teman-teman ya. Kuat Irak itu. Oman juga kuat. Nah, Qatar apalagi. Jadi nanti Uni Emirat Arab tuh udah langganan masuk Piala Dunia ya. Qatar, Arab Saudi, Oman ini kuat semua nanti kemungkinan lawan kita di putaran keempat ini. Ya, mau nggak mau, kita tunggu ya sebagai pecinta timnas Indonesia. Inginnya timnas Indonesia lebih kuat lagi dari yang hari ini. Kalau kita mengandalkan yang hari ini, bukan kita mengecilkan untuk melawan negara-negara Arab yang sekarang sudah masuk juga nih putaran keempat yang saya sebutkan tadi, yaitu Arab, Oman, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab ya. Itu nggak gampang, apalagi main di daerah dia. Ya, ini nggak gampang, makanya harus diperhitungkan benar oleh Erick Thohir nih. Kalau yang saya dengar-dengar sih akan nambah lagi dalam waktu 3 bulan ini ya teman-teman. Pertanyaan siapa yang akan direkrut atau dinaturalisasi? Ya, siapa nih? Kita tunggu saja, mudah-mudahan gaspol lagi ya. Sisi pertahanan ya masih kurang ya, sisi pertahanan. Kita punya Rizky Ridho yang bagus ya, dia bagus sekali, setiap permainan itu jarang meleset ya, bagus. Bahkan saya berpikir tentang Miss Hilger itu setiap main kok kenapa selalu Indonesia kalah. Nah ini juga harus padahal Miss Hilger itu kan pemain yang bagus ya teman-teman. Ya, itu aja teman-teman ya, info terbaru. Kita menunggu apa yang dilakukan oleh Ketum PSSI dalam waktu 3 bulan ke depan. Nah, semoga ada pemain-pemain yang grade A ya, yang akan memperkuat timnas Indonesia di putaran 4 ini. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.